Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Fisika Nada, channel yang selalu membahas tentang masalah fisika tingkat SMA, baik kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 SMA, atau kelas 10, kelas 11, kelas 12 SMA untuk istilah kurikulum yang sekarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gaya magnetik. Apa itu gaya magnetik? Apa saja yang ada dalam gaya magnetik? Oke, cekidot. Kita langsung ke TKP. Gaya magnetik. Oke. Jadi gaya magnetik di fisika itu terjadi pada dua hal. Yang pertama terjadi pada kawat berarus yang berada dalam medan magnet B, dan terjadi pada muatan Q, tapi harus bergerak muatannya ya. Muatan Q yang bergerak dalam medan magnet B. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, gaya magnetik pada kawat berarus yang berada dalam medan magnet B. Nah, misalnya saya mempunyai sebuah magnet dengan kutub utara dan kutub selatan seperti ini dihadapkan, maka medan magnetiknya akan berarah dari utara ke selatan. Arah medan magnet dinyatakan dengan arah tanda panah, kemudian besaran medan magnet atau kuat medan magnetiknya dinyatakan dengan besaran B, seperti yang sudah saya terangkan di video sebelumnya. Bisa dilihat nanti di deskripsi ya. Nah, kemudian apabila di antara dua kutub magnet ini diletakkan sebuah kawat dengan arah arus yang sana, di mana arah arus ini tegak lurus dengan arah medan magnet, maka akan terjadi gaya magnetik. Nah, gaya magnetik itu karena besaran vektor tentu saja ada arahnya. Bagaimana cara penentuan arah gaya magnetiknya? Cara penentuan arah gaya magnetiknya dengan menggunakan aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan yang tengadah seperti itu, sedemikian hingga ibu jari kita pakai sebagai arah arus, kemudian keempat jari kita pakai sebagai arah B, kemudian arah telapak tangan kita nyatakan sebagai arah F. Nah, untuk kasus yang ada di sini, arah I-nya ke sana, coba kita arahkan ibu jari ke searah dengan I, kemudian keempat jari searah dengan B, maka arah gaya magnetik sesuai dengan arah telapak tangan. Dan kalau kita praktekkan, arah gaya magnetiknya adalah ke bawah. Nah, kemudian apabila gambar ini saya pandang dari depan, jadi sistem dua dimensi ya, maka arah B-nya semacam ini. Nah, arah arusnya menjadi arah cross macam ini. Arti arah cross begini adalah arah arus yang menuju ke bidang gambar atau menjauhi pembaca. Jadi masuk ke dalam sana. Nah, dengan cara yang sama, ibu jari kita arahkan sesuai dengan arah I ini, kemudian keempat jari kita arahkan sesuai dengan arah B, maka arah gaya magnetiknya ke bawah. Jelas di sini antara F, I, dan B tegak lurus ya, sesuai dengan aturan tangan kanan ini. Nah, lalu berapa besarnya? Gaya magnetik pada kawat berarus yang berada pada medan magnetik dirumuskan dengan menggunakan rumus yang sangat sederhana, yaitu F sama dengan I kali L kali B kali sin theta. Nah, masing-masing I ini adalah kuat arusnya dalam satuan ampere, B induksi magnetik dalam satuan Weber per meter persegi, atau sering juga disebut dengan satuan Tesla gitu ya, nama satuan lainnya. Kemudian F adalah gaya magnetik tentu saja karena gaya dalam satuan Newton, dan L panjang kawat dalam satuan meter, sedangkan theta ini adalah sudut antara I dan B. Oke, supaya jelas kita lihat sebuah contoh soal. Sebuah kawat sepanjang 20 cm dialiri arus 2 ampere dengan arah dari barat ke timur. Kawat tersebut berada dalam medan magnet 0,5 Tesla. Saya menggunakan satuan Tesla ya. Dan arahnya ke atas. Tentukan besar dan arah gaya magnetik pada kawat tersebut. Oke, sekarang kita lihat gambarnya. Kita gunakan ini adalah bantuan
bantuan koordinat arah mata angin ya. Kalau ke sana utara berarti ini timur, kemudian ini selatan, kemudian ke barat, ke atas dan ke bawah. Jadi kawatnya berarah dari barat ke timur. Oke. Arah gaya magnetiknya nanti kita bahas belakangan. Sekarang besarnya dulu. Jadi diketahui L 20 cm berarti 0,2 meter. Jadikan meter. Kemudian arusnya 2 ampere, B-nya 0,5 Tesla. Tentu saja untuk menjawab gaya magnetik atau biasa disebut juga dengan gaya Lorentz ya biasanya. Maka ditanyakan F-nya berapa, kemudian arahnya kemana. F bisa kita hitung dengan rumus tadi ILB sin theta. Dengan demikian I-nya 2 ampere gitu ya. Kemudian L-nya 0,2 meter. Kemudian B-nya 0,5 sin 90 derajat. Dilihat arah arusnya ke timur, kemudian arah medannya ke atas. Maka antara I dan B sudutnya jelas 90 meter, 90 derajat. Nah, ini bisa kita hitung dengan mudah, maka gaya yang terjadi adalah 0,2 Newton. Nah, lalu arahnya bagaimana? Untuk menentukan arah digunakan ini, aturan tangan kanan tadi. Untuk menentukan arah, gunakan aturan tangan kanan, arahkan ibu jari ke arah timur, keempat jari ke arah atas. Nah, ini ibu jarinya nanti diarahkan ke sana, ke timur. Ibu jari diarahkan ke timur, kemudian keempat jari diarahkan ke atas sebagai arah B. Nah, begini ya. Jadi pada posisi ini arah telapak tangan kamu mesti akan menghadap ke selatan. Nah, ini yang menunjukkan bahwa gaya magnetiknya berarah ke selatan. Sehingga jawabannya adalah gaya magnetiknya 0,2 Newton, arahnya ke selatan. Cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan yang konsep yang kedua. Gaya magnetik pada muatan yang bergerak dan berada pada medan magnet. Ya. Nah, misalnya ini ada daerah yang memiliki medan magnet B yang arahnya merupakan arah cross atau arah yang menuju bidang sana. Jadi masuk ke bidang gambar sana. Kemudian di sini ada sebuah proton yaitu muatan dengan jenis muatan positif. Nah, misalnya ini bergerak dengan kecepatan V, maka akan timbul gaya magnetik sebesar F, di mana arah gaya magnetiknya bisa kita tentukan dengan arah yang sama seperti tadi. Kalau ini sebagai I, kita ganti sekarang ini sebagai V. Arahkan ibu jari kalian ke arah V, kemudian arahkan B masuk ke dalam sana, maka tentu arah telapak tangan kita akan mengarah ke atas. Nah, itu yang merupakan arah gaya magnetik. Nah, sekarang kalau misalnya muatannya kita ganti dengan muatan negatif. Sama penggunaannya, ya, V-nya tetap kita nyatakan ke sana ya. Nah, untuk muatan negatif tinggal kebalikannya saja. Kalau tadi muatan positif menggunakan aturan tangan kanan ini menghasilkan arah gaya magnetik yang ke atas, maka untuk muatan negatif tinggal dibalik, lawan dari atas adalah ke bawah. Gitu ya. Jadi aturan ini berguna untuk muatan positif. Nah, untuk muatan negatif menggunakan aturan ini tapi nanti arahnya dibalik gitu ya. Secara gampangnya begitu. Nah, lalu besarnya berapa? Gaya magnetiknya dirumuskan sebagai I kali V kali B sin theta, di mana theta ini adalah sudut antara V dan B. I-nya adalah besarnya muatan dalam satuan Coulomb, kemudian V-nya kecepatan, kemudian B-nya adalah medan magnetik, sudah kita bahas besaran ini, kemudian F adalah gaya magnetik. Nah, itu gaya magnetik pada muatan yang bergerak pada medan magnet. Nah, sekarang untuk contoh soal yang kedua ini, kita lihat. Tentukan arah gaya magnetik pada sebuah elektron yang bergerak dengan kecepatan 10⁻⁷ meter per sekon seperti pada gambar. Jadi ini ada elektron bergerak ke sana. Ingat, elektron ya, elektron berarti nanti muatannya adalah muatan negatif. V-nya 10⁻⁷ seperti pada gambar. Hitung besar gaya magnetik jika induksi magnetik 0,02 Tesla dan muatan elektron diketahui 1,6 kali 10⁻⁻⁹ Coulomb. Nah, tentu saja kita data yang diketahui V 10⁻⁷, B
B 0,02 Tesla, kemudian Q-nya 1,6 kali 10 Parmen 19, F-nya berapa? Nah, arahnya kemana? Ini seperti tadi pertanyaannya. Oke, kita jawab besarnya dulu. F sama dengan Q VB sin theta. Nah, Q-nya 1,6 kali 10 Parmen 19, Q dapat dari sini. Kemudian V 10 pangkat 7 didapat dari sini, V-nya diketahui. Kemudian B-nya 0,02, kita tulis 2 kali 10 Parmen 2. Sin theta adalah sin sudut antara V dan B. Nah, jelas dari gambar ini tegak lurus ya, maka sinnya 90 derajat. Nah, ini merupakan perhitungan yang gampang. Jika dihitung akan ketemu 3,2 kali 10 pangkat min 14 Newton. Kemudian bagaimana arahnya? Cara menentukan arah ini. Untuk menentukan arah, gunakan aturan tangan kanan seperti ini. Arahkan ibu jari ke V, ke arah sumbu X positif. Kemudian keempat jari ke arah B, ke arah sumbu Z positif ini ya. Nah, untuk muatan positif, arah telapak tangan merupakan arah F atau ke arah Y negatif. Jadi, kalau V-nya ke sini, B-nya ke sini, atau ibu jarinya ke arah X positif, keempat jari ke arah Z, maka F-nya akan ke bawah, ya, ke arah sumbu Y negatif. Tapi karena ini muatannya negatif, harus dibalik. Maka arahnya dibalik, sehingga arah F ke arah sumbu Y positif semacam ini. Cukup jelas ya? Oke, ternyata soal fisika itu gampang, kecuali yang sulit. Kita lanjut. Aplikasinya sekarang. Nah, aplikasi untuk gaya magnetik yang pertama untuk interaksi dua kawat berarus listrik. Jadi misalnya begini. Ada kawat I1 dan I2 berada pada jarak A. Kemudian ini akan berinteraksi karena apa? Karena kawat pertama akan menimbulkan medan magnetik di kawat kedua, dan kawat kedua akan menimbulkan medan magnetik di kawat pertama. Coba kita lihat. Medan magnetik yang ditimbulkan oleh kawat pertama, B1, arahnya menuju ke bidang gambar. Nah, bisa dilihat lagi nanti video saya sebelumnya tentang penentuan arah medan magnetik pada kawat berarus lurus, kawat lurus berarus panjang. Nah, dengan menggunakan aturan tangan kanan, aturan tangan yang melingkar, bisa dilihat lagi di video saya sebelumnya nanti ya, maka B-nya menuju ke bidang gambar. Sebaliknya, kawat I2 pada daerah sebelah kiri akan menghasilkan, ini gaya magnetiknya dulu ya. Nah, sesuai dengan aturan tangan tadi, kalau I-nya ke atas, ibu jari ke atas, kemudian B masuk ke sana, masuk ke bidang gambar, maka telapak tangan akan mengarah ke sini. Ini gunakan aturan tangan kanan tadi. Nah, maka F21-nya ke sini. Apa arti F21? F21 adalah gaya yang berada di kawat kedua karena pengaruh kawat pertama. Ya, selanjutnya kawat I2 akan menimbulkan medan magnetik yang arahnya menuju kita atau keluar bidang gambar. Kalau ada arah medan magnetik yang keluar bidang gambar, sedangkan I-nya ke atas, sama seperti tadi. Arahkan ibu jari ke arah I1 sana, kemudian keempat jari ke arah menuju kita ke sini. Maka telapak tangan kita akan mengarah ke samping kanan. Ya, ini disimbolkan dengan F12. F12 maksudnya adalah gaya yang bekerja di tempat pertama akibat medan magnetik di tempat kedua. Nah, sekarang secara mudah saja kita lihat jika ada arah arus yang searah atau kawat berarus dengan arah arus yang sama terpisah pada jarak A, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, sebaliknya dengan cara yang sama apabila arah arusnya berlawanan, I1 ini akan menimbulkan medan magnetik di kawat kedua masuk seperti ini tadi ya. Kemudian karena ini ke bawah, I2 ibu jari diarahkan ke bawah, keempat jari kita arahkan masuk ke sana, maka telapak tangan kita akan menghadap ke samping sana. Maka di sini adalah gaya F21, gaya yang berada di kawat kedua karena pengaruh kawat pertama. Nah, kebalikannya ini juga akan, jika arah arusnya menuju bawah, maka
arah medan magnetik di kawat pertama ini akan masuk ke dalam. Dengan aturan tangan kanan, ibu jari kita arahkan ke atas, keempat jari kita arahkan masuk ke sana, maka telapak tangan kita akan menghadap ke sana, dan ini merupakan arah F12. Atau gampangnya begini, kalau ada dua kawat yang dialiri arus berlawanan arah, mesti akan terjadi gaya tolak menolak. Ya, jadi saya ulangi ya, kalau arah arusnya searah akan terjadi gaya tarik menarik, tapi kalau arah arusnya berlawanan arah terjadi gaya tolak menolak. Gitu saja gampang. Nah, berapa besarnya gayanya? Besar gayanya adalah F12 ini sama dengan F21 karena gaya interaksi. Sama dengan μ0 kali arus kawat pertama dikali arus kawat kedua kali panjang kawatnya dibagi dengan 2pi kali A. A adalah jarak ini. Nah, L ini adalah panjang kawat. Nah, ini interaksi dua kawat berarus listrik. Akan terjadi gaya tarik apabila arah arusnya searah, akan terjadi gaya tolak apabila arah arusnya berlawanan arah. Nah, arah masuk ini ya, arah menuju bidang atau menjauhi pembaca. Yang ini adalah arah keluar bidang atau arah menuju pembaca. Oke, supaya lebih paham contoh soalnya atau contoh soal yang ketiga. Dua kawat sejajar dialiri arus yang sama yaitu 2 ampere. Arah arus berlawanan arah. Ini lihat, arah arusnya berlawanan arah. Hitung besarnya gaya persatuan panjang kedua kawat jika jarak antar kedua kawat 10 cm. μ0-nya ini tetapan diketahui. Tentukan pula arah gaya magnetik pada kedua kawat tersebut. Kita gambar. Dua kawat ini memiliki arus yang berlawanan. Ingat, arus yang berlawanan akan mengakibatkan gaya magnetik yang arahnya tadi apa? Tolak menolak gitu ya. Tapi nanti itu kita bahas nanti. Jarak antar kedua kawatnya 10 cm, arusnya masing-masing 2 ampere. Jadi yang ditanyakan berapa F per L-nya? Gaya persatuan panjang ini ya, ditanyakan gaya persatuan panjang. F per L, bukan F saja. Oke, dari rumus F sama dengan μ0 I1 kali I2 kali L per 2πA. L ini bisa lari ke sini sebagai pembagi. Maka rumusnya menjadi F per L sama dengan μ0 I1 I2 per 2πA. Langsung saja dimasukkan, μ0-nya 4pi kali 10⁻⁷. Kemudian arusnya sama ya, 2 ampere, maka I1 2, kemudian I2 juga 2. Dibagi 2pi kali A-nya 10 cm, kita jadikan meter menjadi 10⁻⁴. Nah, tentu saja ini hitungan gampang akan sama dengan 8 kali 10⁻⁶. Nah, karena yang ditanyakan F per L, maka satuannya harus Newton per meter. Oke, arahnya sekarang. Arahnya seperti tadi, dihafalkan saja. Kalau searah berarti terjadi tarik-menarik, kalau berlawanan arah tadi apa? Tolak menolak. Jadi karena arusnya berlawanan arah, gaya magnetiknya adalah tolak menolak. Kiranya kurang afdol karena ini soal tentang aplikasi antara dua kawat berarus. Ini biasanya soalnya banyak. Saya berikan contoh soal satu lagi, yaitu contoh soal yang keempat. Sekarang 3 buah kawat. 3 buah kawat sejajar masing-masing dilewati arus 2 ampere ya, 3 ampere dan 4 ampere. Dengan arah arus sama. Arah arusnya sama. Jarak ketiga kawat tersebut berturut-turut 4 cm dan 6 cm. Hitung gaya magnetik jika panjang masing-masing kawat 10 cm pada kawat pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini ditanyakan gaya pada masing-masing kawat. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ini 3 kawatnya. Kemudian arusnya 2 ampere, 3 ampere, dan 4 ampere. Kemudian jaraknya A12 itu maksudnya jarak kawat pertama dan kedua 4 cm. Jarak kawat kedua dan ketiga 6 cm. Otomatis nanti jarak kawat 1 dan kawat ketiga jadi 4 ditambah 6 cm gitu ya, menjadi 10 cm. Nah, yang ini L-nya 10 cm, ditanyakan F1 berapa, F yang berada di kawat pertama ini. Kemudian F2 yang berada di kawat kedua ini berapa, dan F3 yang berada di kawat ketiga ini berapa. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kita perhatikan gaya di kawat pertama. Kawat pertama ini berinteraksi dengan kawat kedua dan kawat ketiga yang semuanya searah ini, searah. Jadi nanti
interaksi kawat arus searah tarik-menarik. Nah, interaksi kawat yang arusnya searah tarik-menarik, maka antara I1 dengan I2 ini tarik-menarik. Ya, kawat I1 dan I2 tarik-menarik dengan gaya F12. Nah, ini. Nah, dan F21. Ini tarik-menarik. Karena arah arusnya sama. Kemudian kawat I1 dan ketiga juga tarik-menarik. Lihat ini, I1 ke atas, I3-nya juga ke atas. Tarik-menarik dengan gaya, nah mestinya ini F13, di sini F31. Tapi yang ditanyakan adalah di kawat pertama, gaya di kawat pertama, berarti kita perhatikan yang kawat pertama dulu saja. Di kawat pertama ini ada dua gaya, F12 dan F13, di mana gayanya semuanya ke kanan. Kalau kita ambil arah ke kanan adalah arah positif, maka gaya di kawat pertama ini, F1 positif ditambah F12 ditambah F13, karena arahnya ke kanan semua ya. Kita gunakan vektor yang ke kanan sebagai vektor positif. Nah, berarti kita harus mencari F12 berapa, F13 berapa. F12 interaksi kawat pertama dengan kedua bisa kita hitung. F12 berarti mu0 I1 I2 kali L dibagi 2P kali A12. Kita masukkan satu persatu. mu0-nya jelas 4P kali 10 min 7. I1-nya 2 ampere. I2-nya 3 ampere. Kemudian jaraknya 10 L-nya bukan jaraknya ya. L-nya ini 10 cm berarti 0,1. Dibagi 2pi, 2pi-nya, kemudian A12 coba lihat ini. A12-nya adalah 4 cm atau 4 kali 10 min 2. Nah, tentu saja ini dapat dihitung secara mudah. F12-nya akan sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6. Nah, bisa dihitung, dicek nanti perhitungannya ya. Kemudian F13 berapa? F13 mu0 I1 kali I3 dikali L per 2pi A13. 13 ya, ini lihat 13. Maka ini sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. I1-nya 2 ampere, I3-nya 4 ampere, panjang kawatnya 10 cm atau 0,1. Dibagi 2pi kali, nah perhatikan, panjang atau jarak antara kawat pertama dengan kawat ketiga adalah 4 ditambah 6 cm, berarti berapa? 10 cm ya. 10 cm kita jadikan meter menjadi 10 kali 10 min 2. Nah, ini juga merupakan hitungan yang gampang, nanti bisa dicek hitungannya. F13 akan ketemu 1,6 kali 10 pangkat min 6 Newton. Nah, dengan demikian kita masukkan F12 yang 3 kali 10 min 6 dan F13 yang 1,6 kali 10 min 6. Maka ini hitungan yang gampang. F13 3 tambah 1,6 berarti 4,6 kali 10 pangkat min 6 Newton. Ini untuk gaya di kawat pertama. Nah, sekarang bagaimana gaya di kawat kedua? Kita bahas sekalian saja. Gaya di kawat kedua, F2 berapa? Nah, gaya di kawat kedua berarti dipengaruhi oleh kawat pertama yang arah arusnya searah, juga di kawat ketiga yang arah arusnya juga searah. Ya, kita ingat lagi interaksi kawat arus searah tarik-menarik. Nah, kita lihat pertama antara I2 dan I1. Kawat 2 dan 1 tarik-menarik dengan gaya F21 dan F12. Ini sama seperti tadi tapi dipandang dari kawat kedua. Kemudian antara kawat kedua dan ketiga. Kawat kedua dan ketiga tarik-menarik dengan gaya, nah, F23 tertarik ke sana, ini tertarik ke sini. Jadi sesuai tadi ya, arah arus searah akan ada gaya tarik-menarik. Nah, sekarang kita lihat, yang ditanyakan adalah gaya di kawat kedua. Berarti fokus kita hanya pada kawat kedua. Di kawat kedua ada gaya F23 yang ke kanan dan F21 yang ke kiri. Ingat, yang ke kanan ini kita nyatakan sebagai gaya positif, yang ke kiri kita nyatakan sebagai gaya negatif. Sehingga F2 sama dengan F23 dikurangi F21. Seperti tadi kita hitung. F21 kita hitung duluan. mu0 I2 I1 kali L dibagi 2pi A21. Ini sama seperti tadi ya. Nah, tinggal dibalik saja, kalau tadi F12 sekarang F21, ini nanti ketemunya akan 3 kali 10 pangkat min 6. Kemudian F23-nya biar berarti mu0 I2 I3, ingat 23 ya, dibagi 2pi A23. 4pi kali 10 min 7 kali 3 kali 4 dikali 0,1 L-nya
kemudian dibagi 2pi, A-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 2 atau 6 cm jarak dari kawat kedua ke kawat ketiga. Ya, tentu saja ini hitungan yang mudah. Nanti bisa dicek juga hitungannya, sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Oleh karena itu, F2-nya sama dengan ini yang gaya positif ke kanan, 4 kali 10 pangkat min 6. Kemudian ini yang gaya negatif ke kiri, dikurangi 3 kali 10 pangkat min 6 akan sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 Newton. Ini gaya di kawat kedua. Nah, sekarang yang di kawat ketiga bagaimana? Caranya sama saja. Gaya di kawat ketiga, F3 berapa? Dilihat gaya di kawat ketiga. Kawat ketiga dipengaruhi oleh kawat pertama dan kawat kedua. Berarti interaksi kawat, nah ini arusnya searah betul ya. Ingat, selalu diingat bahwa interaksi kawat arus searah itu tarik-menarik, interaksi kawat arus berlawanan arah tolak-menolak. Seperti itu saja. Yang pertama, kawat ketiga dan ke-1. Lihat, ketiga dan ke-1 akan bertarik-menarik dengan gaya F31 dan F13. Nah, ini gaya ke arah, ke atas, ini ke atas, searah ya. Gayanya tarik-menarik. Kemudian kawat ketiga dan kedua ini searah lagi arah arusnya, maka gayanya tarik-menarik dengan F32 dan F23. Nah, sehingga kalau yang ditanyakan gaya di kawat ketiga, kita hanya konsentrasi pada kawat ketiga. Ada dua gaya yang semuanya ke kiri. Ingat, gaya ke kanan tadi positif, gaya ke kiri ke negatif. Maka F3 bisa kita hitung. Kita gunakan min F31, min F32, karena ini arahnya ke kiri semua. Oke, kita hitung F31 mu0 I3I1 kali L dibagi 2pi A31. Ini akan sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 ya. Kali 4 kali I2-nya, I1-nya 2 dikali panjangnya adalah 10 cm, 0,1 dibagi 2pi kali 10 kali 10 pangkat min 2. Loh, kok bisa 10 kali 10 pangkat min 2? Kita lihat jarak dari I1 ke I3 adalah 10 cm atau 10 kali 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Kemudian F31-nya akan sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 6. Kemudian F32, mu0 kali I3 kali I2 dikali L dibagi 2pi A32. Berarti ini akan sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7, arusnya I3 4, I2-nya 3, berarti 4 kali 3, kali panjang kawatnya 10 cm, 0,1, dibagi 2pi kali 6 kali 10 pangkat min 2 dapat dari 6 cm ini. Gitu ya. Ini akan sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, sekarang kita masukkan, berarti F3-nya adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 6 dapat dari F31 dan 4 kali 10 pangkat min 6 dapat dari F32, maka F3-nya akan ketemu min 5,6 kali 10 pangkat min 6 Newton. Di mana tanda negatif ini menunjukkan bahwa jumlah gaya di kawat pertama ini sebesar 5,6 kali 10 pangkat min 6 arahnya ke kiri gitu ya. Tanda min menunjukkan arah ke kiri. Oke, kita lanjut. Tinggal satu konsep, yaitu penerapan muatan yang bergerak dalam medan magnet. Diterapkan pada lintasan muatan dalam medan magnet. Misalnya saya mempunyai sebuah medan magnet yang arahnya masuk ke sana. Masuk ke sana, kemudian di sini ada sebuah proton, sebuah muatan positif. Ada gaya, ada kecepatannya sebesar V. Jadi ini muatan positif ini bergerak searah dengan arah V ini. Nah, karena ada gaya magnetik, kita arahkan dengan menggunakan aturan tangan kanan, ibu jari ke arah V, kemudian keempat jari menuju bidang sana, maka arah telapak tangan kita mesti akan ke atas dan ada gaya F. Nah, kombinasi pengaruh kecepatan V dengan gaya F ini akan menyebabkan lintasan bergerak secara melingkar. Nah, kalau bergerak secara melingkar semacam ini, berarti mempunyai jari-jari sebesar R. Nah, untuk permasalahan yang sering ditanyakan adalah berapa jari-jari pada lintasan muatan dalam medan magnet. Secara mudah bisa kita cari dengan rumus yang sederhana, yaitu R sama dengan mV per Kb. Dengan M adalah massa muatannya dalam kilogram,
kemudian V adalah kecepatannya, kemudian Q adalah muatannya, besar muatannya berapa dalam satuan Coulomb, dan B adalah induksi magnetiknya dalam satuan Tesla. Ya, tidak lengkap kiranya apabila tidak diberikan contoh soal. Nah, R-nya jari-jari ya. Ya, contoh soalnya, hitung jari-jari gerak melingkar elektron yang bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 7 dalam medan magnet 0,5 Tesla. Arah gerak elektron tegak lurus dengan arah medan magnet. Muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19. Massa elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31. Ya, rumus yang kita gunakan ini. Nah, gampang ya, M-nya langsung dimasukkan. M-nya 9,1 kali 10 pangkat min 31. Kemudian V-nya 5 kali 10 pangkat 7, jelas ini. Kemudian Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Dan B-nya sama dengan 0,5. Sehingga kalau kita hitung, perhitungan ini akan menghasilkan 5,7 kali 10 pangkat min 4 meter untuk jari-jari lintasan elektron tersebut. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi gaya magnetik ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, nanti akan saya sambung terus. Jangan lupa untuk subscribe channel Fisika Nada untuk bisa membuat saya bertambah semangat untuk bikin video. Di like juga. Juga di share. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.